Wis bit kesel rasanya. wis bit. Ibu. Oke tak kok. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Sabita. Baik, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, semangat. Alhamdulillah. Wah, cuma Alea nih yang semangat banget. Najwa gimana Najwa? Sariawan Bu. Kamu ambil. Oh lemah aja. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat ya. Iya. Oke, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Ibu. Berdoa mulai. Aku mau lagi. Berdoa tidak sehebat lain. Oke, langsung saja ya. Kita hari ini akan membahas mengenai jadi teman yang asik, belajar peka dan peduli. Karena teman Karena teman yang baik bukan cuma seru, tapi juga peduli. Contoh saya. Saya baik. Apakah seperti itu teman-teman yang lain? Saya baik. Kata saya ya. Tandanya baik sih itu ya. Oke. Jadi kita akan belajar apa itu empati. Empati itu kemampuan merasakan apa yang teman kita rasakan. Apakah kalian pernah merasakan seperti itu? Pernah. Seperti apa contohnya? Kalau misalnya bukan lebih ke waktu kemarin sih bukan teman. Ada anak jualan gitu di sebelah mall gitu Ibu. Kan kasihan ya. Harusnya dia kan mengejar pendidikan ya. Tapi ternyata dia udah jualan. Jadi kayak sedih aja gitu Ya, melihatnya. biasanya kan banyak itu Bu di lampu merah tuh kan banyak anak-anak kecil yang udah jualan Dipaksa gitu, untuk cari uang. Iya. Ya, terus kalau di sekitar sini kalau misalnya teman-teman lagi diam aja terus enggak kan ditanya dulu diamnya karena apa, terus katanya lagi ada masalah, terus intinya masalah tentang keluarga kayak kasihan banget. Oh iya, berarti teman-teman bagus ya sudah memiliki rasa empati terhadap teman-teman yang lain. Kemudian empati itu bisa melihat dari sudut pandang perasaan orang lain, ya sama seperti tadi. Dengan hal itu kita jadi lebih paham keadaan teman kita seperti apa. Oke. Lalu setelah tentang empati, sekarang kita bahas tentang kepedulian ya, kepedulian sosial. Kepedulian adalah aksi nyata dari empati. Jadi setelah kita merasakan teman kita, wah teman kita lagi sedih, nah tindakan apa nih yang kita lakukan biar teman kita nggak sedih itu Simpati berarti itu ya. ya itu masuk ke dalam kepedulian sosial. Jadi seperti contohnya tidak cuek saat teman butuh bantuan. Iya. Temannya minta tolong, ya Langsung kita bantu. ditolongin. Ya betul. Lalu mau membantu tanpa menunggu diminta. Tapi kalau misalnya teman butuh bantuan masalah uang, Ya gimana Bu? tergantung dari ekonominya. Gimana ya? Kalau misalkan memang dia memang butuh, ya kalau misalkan kita ada ya bisa kita. Iya betul. Tapi kalau misalnya aku lagi butuh nih, butuh uang buat jajan, harapkan masa mau dikasih? Sementara jajan kita 5.000. Nah, karena memang dia dari kalangan keluarga yang nggak bagus ya. Tapi kita membantu juga melihat diri kita sendiri. Masa diri kita kekurangan, kita nolongin orang, kita malah makin susah dong. Oh iya. Oke. Kita juga pindah. Kemudian ada nih ciri-ciri teman yang memiliki empati dan kepedulian. Apakah kalian mempunyai ciri-ciri di sini? Iya. Iya. Saya. 10/10. Saya ibu saya. Saya 10/10. Oke, sip. Jadi
Doni ibu nggak kayak gitu. Oh, kemana Doni sekarang? Doni izin. Lagi di belakang. Bohong pokoknya sama dia. Oh, itu nggak boleh ditiru ya. Di sini ibu akan kita lanjutin deh Doni itu. Nah, jadi ciri-cirinya adalah peka apabila ada teman yang terlihat berbeda atau sedang sedih, mau mendengarkan cerita teman. Kita mempraktekkan. Nah kayak gini bu, mendorong. Iya. Empati apa maksud Ini lu? kenapa? Kenapa ngene? Nggak boleh. Ya. Lalu tidak mengejek atau meremehkan, tidak mengejek atau meremehkan teman, kemudian ramah, perhatian, dan ringan tangan membantu. Oh, ringan tangan tuh maksudnya membantuin. Bukan, iya betul ya. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Iya bu. Jadi ada nih contohnya. Contoh sikap peduli di sekolah. Nah, membantu teman yang kesulitan pelajaran. Saya. Apa ini? Alea yang dibantu atau yang membantu nih? Saya dibantu. Tahu diri. Dibantu. Alea yang dibantu. Saya membantu. Dibantu. Dibantu. Membantu. Matematika 10 70 kali ulang. Kalau menjelaskan kerja 33 kali lebih. Harus menjelaskan Saya membantu. kurang begini. Mereka melupakan kebaikan saya. Oke. Next ya. Menemani teman yang sedang sedih atau sendirian. Ada nggak teman kelas di sini yang suka sendirian? Ada bu. Oh iya. Nih berdua. Ada. Tapi kan ini Bu, ada anak yang emang dia tuh pengennya sendiri Ya, aja betul. gitu Bu. Itu bagaimana, Bu? Gimana Bu? Padahal kita udah dekat. Iya, padahal kita udah ngajakin dia gitu, tapi dia Siapa? Ya sudah nggak apa-apa berarti asal kita sudah mau untuk menemani dia, nggak apa-apa kita kembalikan aja ke dia maunya kayak gimana. Berarti nggak perlu dipaksa. Iya betul, nggak boleh. Berarti memaksa. dia nggak berpengalaman buat interaksi sama orang lain dong. Iya. Kalau dia pribadinya yang nggak mau berinteraksi kalau sama misalkan dia orang, emang dia introvert. tertutup, berarti selamanya dia akan tertutup. Tidak selamanya dong, kan pasti mungkin saja memang saat itu Lingkungannya tidak nyaman. ya betul dia tidak merasa safe saat itu. Padahal kita nggak nyokot gitu. Lanjut ibu. Kemudian mengingatkan teman dengan cara yang baik. Normal ya, normal. Ya, Iya. Siap ibu. jadi kenapa sih kita harus bersikap peduli? Kenapa peduli itu penting? Jadi sikap kepedulian ini membuat pertemanan lebih nyaman dan akrab. Suasana kelas menjadi lebih positif, saling menghargai dan mendukung, mengurangi konflik dan salah paham. Apakah di kelas ini masih ada yang sering salah paham? Banyak. Contoh Wah. Nadia Omara, dia sering salah paham dengan aku, padahal aku ngomongnya memang keras-keras. Ya bu. Berarti itu harus diluruskan lagi ya. Kan kadang kan apa ini apa sih notasi apa intonasi caput intonasi misalnya kalau di rumah emang misalnya nih anaknya tuh emang suka ngomongnya nada tinggi tapi menurut dia biasa aja terus ada temennya yang suka ngomongnya yang rendah banget lemah lembut dan harus maksudnya bukan ditata kayak diomonginnya tuh harus pelan-pelan banget. Iya, Bu. Nah pas ngobrol sama si anak yang lawan tadi tuh dia kayak ngerasa salah paham kayaknya orang ini ngebentak aku deh, kayaknya orang ini memang pengen marahin aku deh, kayaknya aku ada salah sama orang itu gimana bu? Kalau kita ngeliat Dari sudut pandang BK. loh, Jadi kalau kita misalnya apa ngeliat temen kita ada yang beda gitu loh, terus si salah pahamnya kayak kamu lagi marahin aku ya? Gitu. Padahal aku nggak teriak-teriak lu tadi, tapi kamu nadanya tinggi. nah itu dikomunikasiin lagi, bilang baik-baik.
emang nada suaraku kayak gini ya gitu, biar dia paham. Klarifikasi ya, Bu. Iya betul. Kenapa nggak dia sendiri yang paham kalau itu nada suara kawannya emang gitu? Nah, kayak ini aku yang lembut, dia yang kasar, kayak oh ya udah aku paham nih suara dia kasar Nah, kamu. mungkin teman kalian itu bukan tipe yang seperti itu, jadi harus memang ada beberapa tipe yang harus kita kasih paham dulu. Kasih paham, bos. Lanjut, Ibu. Jadi ada nih cara yang sederhana jadi teman yang peduli. Contohnya menawarkan bantuan-bantuan kecil, kemudian memberi semangat saat teman lagi down, mendengarkan tanpa menghakimi, dan jangan bersikap merasa bodoh. Apakah teman-teman sudah seperti ini? Sudah. Oke, bagus. Ya. Tawarkan bantuan kecil. Sudah. Kasih semangat. Gimana contohnya menawarkan hal kecil? Ya kayak misalnya dia lagi kesusahan bawa barang, Oke. aku bantuin ya. Iya. Kamu lagi piket, aku bantuin berdoa ya. Iya. Kita bantuin. Kasih semangat saat teman lagi down. Dan itu lagi sedih. Sekarang kita udah di tahap refleksi nih. Jadi teman-teman bisa merefleksikan, menanyakan hal ini di dalam diri kalian sendiri. Kalau kamu sedang kesulitan, kamu ingin teman seperti apa yang ada di samping kalian? Aku seperti aku. Seperti coba dari Shakila, seperti apa nih kalau kamu sedang kesulitan? Terus kamu pengennya teman yang seperti Aku apa? pengennya teman-teman itu setidaknya memberikan apa ya, bantuan, solusi gitu, peka gitu. Saya suka teman yang peka. Iya. Saya suka teman yang Ceritanya itu sama aku. Iya. Tunggu ya Alia. Nah sekarang Alia gimana? Mau temannya seperti apa? Sudah. Pengen punya teman yang sayang sama aku. Soalnya di semua sini nggak sayang sih. Terus pengen punya teman yang peka. Pengen punya teman yang bantu banyak hal lah intinya, Bu. Kalau misalnya saya butuh bantuan ngerjain tugas, kan ada teman ngerjain tugas saya. Tapi Alia harus usaha dulu ya kalau tugas. Sudah nggak bisa, Ibu. Saya burn out. Oke. Sekarang coba Tunggu dulu ya. Sekarang Najwa gimana? Pengen punya teman yang teman yang kayak siapa? kayak gimana Najwa? Kalau misalnya Najwa lagi kesulitan nih, Najwa pengennya punya teman yang kayak gimana? Kayak bintang katanya aku. Lalu terus yang kayak ngasih feedback kalau sama aku udah baik, terus dia juga baik. Oh, berarti meminta imbalan, Ibu. Enggak, masa kita baik dia jahat? Kan dia Kan dijadikan pelajaran aja loh. nah, terus semua orang kayak itu di lingkungan tuh aku Kenapa bisa jadi ya aku bisa jadi orang-orang jahat juga. sama aku? oh iya. Apanya? Iya, aku kira sudah bilang. Nah, jadi ada lanjutannya nih. Sekarang kan tadi teman-teman udah memberikan pengen temannya seperti apa nih. Jadi sekarang coba kalian menjadi teman yang seperti itu untuk orang lain. Oh, jadi kalau misalnya kita pengen temennya kayak gitu, kita harus gitu dulu. Ya enggak dulu juga. Ngasih Maksudnya, feedback, ngasih ma- feedback. iya. Iya, bukan minta Menerapkan Ibu mati dia. Oh iya. Jadi kita akan menerima. Jadi kalau kita pengen temen yang seperti yang kita inginkan, setidaknya kita mencontohkan apa yang kita pengenkan gitu. Iya betul Iya, seperti betul. itu ya. Ya, boleh. Lanjut, Ibu. Sepertinya sudah selesai. Ibu belum presensi. Oke.
Ya, terima kasih Alea sudah diingatkan ya. Ya, Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Nisa. 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 Nisa sakit. Gladys katanya berlibur ke rumah nenek. Oh iya. Padahal neneknya di RT sebelah tuh. Ais ke Mekah. Masya Allah. Siapa lagi? Mida Mida ibu. Mida ke Matos. Iya, Mida ke Matos. Ngapain itu dia? Katanya pengen belanja aja. Elvina ke MOG. Iya. Nanti Ibu presensi ya. Iya, Jadi yang Ibu. masuk Alea, Syakila, dan Najwa. Umi Karalaya. Oke. Oke. Baik. Ibu, kan lagi isoma ibu. Iya. Saya lapar. Ya ini udah selesai kok teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya. Ingat ya tadi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Benar. Oke. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.